Rahasia strategi cerdas Putin dalam menaklukkan Barat. Sahabat bagi-bagi, sejak dimulainya perang Ukraina dan Rusia, dunia memulai babak baru. Karena sudah kita ketahui, ini bukan semata-mata konflik kecil semata, tetapi konflik dua negara paling adidaya di dunia, di mana keduanya bila sudah bergerak, maka bergoncang seluruh area yang dilewatinya. Tetapi dari konflik raksasa ini, manakah yang akan menang dan menguasai dunia? Dan mengapa Rusia berani mengganggu sang raja? Siapakah yang akan menang? Dan mengapa rakyat Indonesia mendukung Rusia? Mari kita bahas dan telisik. Sahabat bagi-bagi, Rusia menyegol Ukraina bukanlah hal yang spontan begitu saja. Rusia paham konsekuensi besar menginvasi negeri pelawak tersebut akan memberikan dampak yang signifikan ke Rusia, baik secara ekonomi dan global. Tetapi, apakah sahabat bagi-bagi ketahui bahwa Rusia sudah mempersiapkan penyerangannya ke Ukraina beberapa dekade ini dengan berbagai strategi besar untuk melawan Barat? Dan apakah kalian perhatikan setiap titik negara-negara anggota NATO, di situ juga Rusia bentuk kawan-kawannya dengan kekuatan militer yang tak tanggung-tanggung, seperti Korea Utara untuk menyegol Jepang dan Korea Selatan, China untuk baku hantam di kawasan Asia, serta Iran dan Syria untuk menghadang kekuatan sekutu Barat seperti Israel, Turki, dan lainnya di Timur Tengah. Sedangkan Rusia sendiri menciptakan beberapa backing di Eropa untuk garda benteng terdepannya seperti Belarusia dan Chechnya. Kekuatan-kekuatan ini dimaksudkan untuk memecah konsentrasi sang raja itu sendiri, yaitu NATO. Indonesia dahulu pernah ingin dibentuk Soviet untuk menekuk Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura. Tapi sayangnya kandas pasca pergolakan politik yang tak pasti di negeri ini. Bagian ini akan kita bahas besok untuk Indonesia sang adik ketiga Soviet. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, mari kita dengarkan pidato serius ini dari pemimpin Korea Utara dengan sikap diam dan hening. 우리 인민군 장병들이 발휘한 애국적이고 영웅적인 헌신은 누구든 감사의 눈물 없이는 대할 수 없는 것들입니다. Sahabat bagi-bagi, tahukah kalian saat NATO mulai merespon tindakan Rusia ke Ukraina, para sahabat-sahabat Rusia serentak bergerak, seperti Iran yang mendeklarasikan perang ke Israel, Syria yang mengirim 16.000 tentara bayaran ke Rusia, Korea Utara yang melakukan uji luncur rudal antar benua ke Jepang, dan China yang memulai babak baru dengan Taiwan. Pergerakan ini tentu bukan tidak bisa diprediksi oleh Barat. Tapi pihak Barat tidak menyangka bahwa respon dari sekutu-sekutu Kremlin cukup cepat dan loyal. Bahkan respon itu memiliki step langsung ke arah respon militer. Bukan lagi respon sanksi-sanksi ekonomi seperti Barat yang mulai invasi ke musuh-musuh mereka melalui embargo ekonomi dan propaganda untuk mempermudah melemahkan lawan mereka bila pasukan Barat turun. Respon dari Ormas PP atau Ormas pasukan Putin ini seakan sudah mendapat arahan langsung, secara seperti kita ketahui bahwa Rusia belakangan ini belum melakukan pertemuan pada negara-negara yang berkawan dengannya. Berarti dapat kita simpulkan kunjungan terakhir Putin beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah menyiapkan komando untuk hari ini. Dan yang seperti kita ketahui, Rusia pun menolak melakukan kontrak perpanjangan pengendalian senjata nuklir pada tahun 2021 silam. Di sini Rusia sebenarnya sudah memiliki kemenangan satu langkah daripada pihak Barat yang tidak mau mendengarkan bagian pertahanan intelijen CIA pada era Donald Trump bahwa Rusia akan mempersiapkan perang terbuka pada waktu dekat bila Joe Biden terpilih. Lalu mengapa pada era Joe Biden bukan pada era Donald Trump? Seperti yang kita ketahui, presiden seumur hidup Rusia ini selain dari mantan KGB, dia juga teman akrab dan rekan bisnis dari Abramovich,
pemilik grup Chelsea yang tidak lain adalah pengusaha pertambangan yang sedang bersaing ketat dari anak Joe Biden tentang hak pengolahan tambang mineral dan gas bumi di Ukraina. Tentu ini salah satu pertimbangan Rusia untuk bergerak, walau kecil kemungkinan bila tanpa alasan-alasan lain yang ekstrim. Sahabat bagi-bagi, di sini Amerika Serikat kalah satu langkah di belakang Rusia. Karena setiap kawan-kawan Rusia yang dilemahkan oleh Amerika Serikat dari tahun 2002 seperti Korea Utara, China, Iran, dan Syria ternyata masih tumbuh menjadi negara yang cukup kuat dalam hal militer. Sayangnya, Indonesia sang adik ketiga sudah runtuh duluan pasca Orde Baru yang menghakimi paham garis kiri sebagai bahaya laten. Sahabat bagi-bagi, tidak sampai di situ saja persiapan Rusia pada konflik ini. Bahkan beredar kabar dari pengamat ekonomi Amerika Serikat bahwa Bitcoin adalah karya besar Putin untuk meruntuhkan kedikdayaan dolar seperti video berikut ini. It's conspiracy to the American economy in the world. It's a long-range plan he started 7-8 years ago. He's going to see the demise of the Western financial world while he's still the head of Russia. He's going to be there long enough. And he's already hacked into the brains of all the morons. Walaupun ini masih teori dan analisa, bisa kita pahami ternyata pada saat ini Rusia masih stabil transfer uangnya yang diduga menggunakan cryptocurrency pasca diblokir dari SWIFT dan kawan-kawannya. Dan tidak sampai di situ saja kemenangan Rusia terhadap Barat dalam mengelola ekonominya. Ternyata Rusia memindahkan sebagian besar dana mereka ke negara yang tidak bisa diblokir oleh Bank Dunia beberapa tahun yang lalu, yang tentu membuat Barat pelongo-pelongo. Berarti semua kemungkinan sudah dipersiapkan Rusia. Memang cantik permainan Paman Putin ini. Tidak hanya sampai di situ saja tentang prediksi kemenangan Paman Putin ini. Dari sumber energi, ternyata Rusia sudah jauh-jauh hari membuat Eropa ketergantungan gas dan minyak buminya Rusia dengan cara membuat jalur pipa rumah untuk menghemat transportasi dan membuat harga yang lebih bersahabat di wilayah Eropa, yang akhirnya membuat negara-negara seperti Jerman, Polandia masih bersikap abu-abu untuk mengecam Rusia di bawah perintah sang ketua ormas, yaitu Amerika. Dampak yang diterima Barat tidak berhenti sampai di sini saja. Ternyata Amerika sebagai jargon pemimpin dunia mulai dipertanyakan pasca sikapnya memberi sanksi ke Rusia yang menyebabkan dunia mengalami krisis energi, pasca berhentinya pasokan minyak mentah Rusia yang menyuplai hampir dari 12% minyak dunia. Dan Amerika ternyata tidak bisa pula mengatur Uni Emirat Arab untuk membantu menyuplai tambahan minyak dunia agar kebutuhan tetap terjaga. Tentu ini membuat Amerika bergidik, di mana di negara sendiri ternyata harga premium sudah mencapai $4 per liter. Penolakan Uni Emirat Arab bukan tanpa alasan. Kedekatan Putin 2 tahun lalu kepada Arab Saudi makin erat, di mana Rusia ingin membuat pabrik senjata dan meminta Arab mengganti semua peralatan militer yang diproduksi oleh Barat ke pihak Rusia, dan menjanjikan Iran akan lebih soft war kepada Arab pasca konflik di Yaman. Di sini, Amerika juga bukannya tidak tahu bahwa putra mahkota Arab Saudi makin erat ke Rusia. Amerika Serikat pada kala itu langsung merespon dan membuat pernyataan khusus melalui pejabat PBB Agnes Kalamard bahwa putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman adalah tersangka utama pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Ini yang membuat Arab Saudi menjaga jarak kembali terhadap Rusia di depan publik. Padahal kedekatan mereka semakin erat, baik secara sikap dan gestur tubuh di setiap pertemuan. Dengan kemenangan tersebut, membuat Rusia memuncaki klasmen sementara dengan kemenangan 2-0 atas ormas NATO. Lalu, gol ketiga untuk kemenangan P3 alias pasukan Paman Putin adalah propaganda kepada dunia, membuat Rusia tetap dipandang lebih baik di negara-negara berkembang seperti Asia dan Afrika, bahkan di Indonesia, apalagi di negara-negara yang berbasis Islam. Kenapa demikian? Seperti yang kita ketahui, sahabat bagi-bagi, Barat dan sekutunya adalah bagian dari dunia yang egois menurut sebagian masyarakat dunia.
di mana Barat dianggap sebagai negara yang hanya bermodal propaganda, lalu bisa masuk dan meringsek ke suatu negara, seperti tuduhannya kepada Irak yang saat itu diduga memiliki senjata biologi dan menutup mata pada konflik Palestina. Tentu saja ini akan membuat sentimen anti Barat, dan ini adalah kemenangan Rusia daripada propaganda tersebut, karena dunia menganggap Barat selalu memiliki standar ganda dan bermuka dua. Karena masyarakat yang mendukung Rusia berasal dari negara-negara yang biasa rusuh dan bertempur. Berbeda yang mendukung Barat berasal dari negara-negara bahagia dan nyaman. Dan bila konflik besar terjadi, maka bisa kita ketahui siapa pemenangnya. Sampai di sini, Rusia akan memenangkan secara telak strategi pertempuran globalnya daripada ormas NATO. Secara sebenarnya, Rusialah yang sudah mempersiapkan perang al-malhamah kubronya terhadap Barat. Bagaimana menurut kalian? Kapan saatnya Indonesia mempersiapkan kekuatannya? Ayo satukan barisan, tutup perpecahan, sampaikan pada pemimpin kalian, kita siap kalau Indonesia harus maju menantang dunia. Kita satu nusa, satu bangsa. Ura.